Kau galang harimau tu, kau datuk dengar tu mantan atuk Imam Sofi nama. Apa dah sampai kini itu nama, sedangkan harimau kini jauh ala oli, dah ada le. Iyo begitu. Sebab harimau kau asal lah beranak, orang lain dah. Sampai sebulan 2 bulan dimulai majar le, diinduk ada. Masih lek harimau ni mah. Lah dia ajar sepekan 2 pekan, indom groti dibunuh betul sekali. Jadi ini gelang harimau dah. Itu dia anak ada aja. Lah pernah tu siswa dipanggil orang tua kayu tinggi, tengok orang. Konyo cara mah ajar anak apa goluk si lek harimau dah. Cibuan? Ya. Ayo dah ajar. Ya, jadi gelang harimau tu apalah banyak daun kayu turun, itu tetap begini taruh. Sebabnya ya berulang tiun tu. Indah saja malam siangnya begitu. Itu aja harimau. Jadi sampai apalah daun kayu ditimbun daun kayu itu tetap berhasil. Di berhasilnya. Habis itu nak hanya soto berhasil. Ya kalau cerita nak dongeng dari orang gaek kan. Kalau di zaman dulu memang kalau waktu ada harimau banyak di situ kan. Memang di situ tompek melatih anak dia. Beda. Jadi kalau seandainya ada orang ke bukit, pasti ada jejaknya di situ. Di situ jejaknya situ beranak-anak harimau di situ. Tidak pernah ditinggalnya doh gitu. Itu ketika harimau musim Tapi yang anehnya sampai kini yang galang harimau kok tidak ada bahasa Arab dah. Tidak pula ada nomor tumbuh rumput dah. Itu yang heran sampai kini tidak terbuka misteri itu dah kan. Apa yang ada di situ sampai kini itu tidak lo pasti dah. Tapi yang saya tahu awak dulu memang waktu harimau itu musim memang ada di situ. Itu tempat latihan dia untuk melatih anaknya gitu. Harimau masuk kampung, apa saya tahu apa? Masuk kampung? Ya. Dulu biasa saya dia mau masuk kampung ikutnya. Biasa. Nang kandang ternak, bantiang, kambing, berpagas, boleh. Dia bisa ayo masuk ayo. Mambil. Ada si kota pilabu benar. Anak bantiang dia jauh. Ditarik itu bantiang dibawa ke makan. Ternyata Indo habis malam itu anak bantiang dia besok lapor ke polisi di pasar. Kiko polisi dah malam. Bertiga polisi dah manjat. Berdua polisi ke orang pemandu. Iyalah, apa dia kau BN kau kuek. Bangkai bantiang dah. Dia tiba jam 9 malam dah tiba. Jolongnya tiba madok. Nanjatan dulu mambukin. Nyodo. Di dua. Itu madok-madoknya. Di dua madok-madok merunguknya baru ni aku yang lain. Nan datang ke dia tu nak makan. Nak makannya duduk saja. Ya. Sedangnya duduk dah. Kalau cerita orang nan sama-sama dah itu nan polisi nama dua nak betul dah. Lah menggigit taruh. Polisi ke? Polisi kalau menggigit. Lah dapat dia peroringannya. Sikut senapang tu lebih tu ni. Lain pada tembak aja tapi bah kata cakap napang lebih tu ni. Sekali melonceng hilang sekali. Itu kedua nak korean. Di ternak atau bau situ 5 ekornya. 5 ekor. Ya. Kobau, bantiang 2, kobau 3. Bantiang gonan di gigi. Tahun berapa itu, Pak? Ya, tahun 82-nya. Kayak dia ni dah. Tahun 82 lah. Bantiang Pak banyak ada tu? Bantiang ya banyak tu dah. Tu nanggalih 5 ekor. Bawa berkumpul. Kalau nak ada botol masa itu Beiri baru. Beiri baru sampai ke Pekumbu, Pak? Yo, jalan tombak lama tu. Jam berapa kali tu, Pak? Jam 10 malam 1 dah. Ya, malam minggu lah mau. Berarti orang ulun bilolok kali tu? Oh, lun. Ambo pulang dari pajak. Lagi sudah jalan lobek. Awak tak kurang dia jalan lobek di Sepompek. Rumah awak ko penuh orang nonton TV tu. Berarti TV di siku ada kali tu, Pak? Di siku ada si awak rumah tu. Di orang keliling ko kau yang nonton TV. Penuh rumah dia dulu. Jadi di belakang rumah kandang ternak? Iya, salah siku ya. Berarti dari bukit awak ke turun harimau mah? Yo, dari langgang ni ke yo ni. Jadi nampak ada orang ternak apa di giginya? Yo, nampak dah. Apa di rumah dia tu? Ya, awak baru ke masuk ke rumah tu.
Wah bonda itu lah masuk nonda. Tukang itu anak aku di luar. Loke luar kaconya nonton TV-nya. Tukang mirip Rona apa? Iyo, nyo menantian siaran TV usainya boleh kumpul. Itu cara orang. Lah loke ke kaki kita bantiang. Oh, berarti lah digiginya kaki iya, bantiang. Iya, lagi gigi ke bantiang. Bantiang ko tapokia. Tu ya, Pak. Center orang ko tibunya paknya malah mau cik center kawayaran ko lah. Bantiang ko talongo. Putih tibu, putih center ke bantiang lah. Oh, rimau orang akan palo ya. Loke kaki bantiang ni. Berapa ekor nampak dia itu, Pak? Cik nampak lah. Ya, cik nampak lah. Cik nak loke lah. Hai, tu rimau tu ya, Pak. Bantiang ko kamu dia labuh. Hai. Tua bantiang tu dah nah. Itu jalan orang padu bantiang. Di mana pe bantiang ko nak tolong. Agak dah lah. Rumah sekolah Ten. Berarti bantiang ko sudah kena gigi lari bantiang ko. Lari. Dia lope kali. Dia lope kali ya. Dan orang ko tahu masuk bantiang ko lope. Apa yang budak labuh? Turun dah nah. Lain nak takut orang ko turun dah. Kemana apa bantiang ko itu? Labuh turunnya kemudian. Bukit Apuang. Ke Bukit Apuang. Ya. Situ nak tahu sakit bantiang ko. Jogja ke doke pajak iuk doke sawah kini dah. Kan tanah tu dah. Ya. Jogja situ nak Andre. Tapak rimau tu. Tapak rimau dah. Berarti bantiang ko lari di turun dari rimau. Turunnya mungkin. Asal apa menurutnya onda kiun. Ketika lah bersobok dapat bantiang dia luko pau bantiang. Iya dah luko. Mena tolok dia meja kaki lah. Dia tak tahu kikul lah sama-sama kami. Batatah kiko nama. Batatah kiko. Babantai dia Babantai siko atau di pasar? di pasar. Di bantai rumah potong. Demikianlah kisah yang diceritakan oleh masyarakat yang pada zaman dahulu pernah menyaksikan keberadaan harimau di Gunung Bungsu puluhan tahun silam. Dari semua saksi hidup yang kami tanyai, tak satu pun yang menyangkal bahwa gelanggang harimau dan kejadian yang pernah terjadi di sana pada zaman dahulu bukanlah sekedar mitos. Hal inilah yang membuat kami ingin melihat langsung tempat tersebut. Hari ini kita kemana? Kita mau ke gelanggang harimau. Siang ini, setelah menyiapkan logistik secukupnya, saya dan 5 rekan lainnya berangkat menuju kaki Gunung Bungsu. Titik di mana kami memulai pendakian. Halo Pak Topik. Hai. Untuk perjalanan ini, kami menggunakan 1 mobil jeep dan 1 sepeda motor. Kami berangkat setelah zuhur, dimulai dari Rumah Bako menuju arah timur Gunung Bungsu. Tim ekspedisi gelanggang harimau ini beranggotakan 6 orang. Saya, Adi, Dino, Taufik, Ayu, Andre, dan Anel. Perjalanan ini sangat seru karena trek menuju titik awal pendakian menyuguhkan jalur off-road yang cukup menantang, membuat kami sangat menikmati ekspedisi ini. Saya, Dino, dan Ayu tetap berada di dalam mobil, sedangkan yang lainnya membuka jalan di depan karena trek yang kami lalui banyak tertutup semak belukar. Let me tell you, darling, you were not the same. Let me tell you everything that I need to say, 'cause you were not the same. Pak Taufik, sebagai pembuka jalan, melaporkan ada obstacle yang cukup berat di depan. Kami segera membaca medan untuk mengambil keputusan yang tepat. Setelah melakukan diskusi singkat, kami memutuskan untuk merecovery mobil dengan menggunakan winch. Dengan cekatan, Anel dan Andre menarik sling untuk mencari winching point yang tepat.
baby, let me, and I get to take you so, baby, let me, it's a little, baby, let me. Kami kembali melanjutkan perjalanan sampai batas akhir bisa dilewati mobil. Akhirnya, kami sampai di lokasi titik awal pendakian. Mulai dari sini, ekspedisi menuju Gelanggang Harimau dilanjutkan dengan berjalan kaki. Di awal pendakian, kami melewati perkebunan masyarakat, namun dengan trek yang cukup terjal. Uniknya, Andre dan Anel sebagai guide kami berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Hutan menuju Gelanggang Harimau tipikal hutan tropis yang memiliki kelembapan udara yang tinggi, vegetasi tanaman yang berlapis, dan genangan air di dasar hutan. Hutan ini juga memiliki pohon besar dan berdaun lebat. Hal ini terjadi karena sinar matahari berlangsung sepanjang tahun, sehingga memungkinkan pepohonan tumbuh secara optimal. Jalur pendakian yang kami temukan merupakan tanjakan terjal. Awal pendakian, kami masih menemukan tanjakan yang memiliki kemiringan sekitar 45 derajat. Tetapi kemudian, kami menemukan tanjakan dengan kemiringan 60 derajat, bahkan hingga 80 derajat. Membuat perjalanan ini sangat berat dan menguras tenaga. Oh, we are taking a break after an hour hiking. Kami istirahat setelah 1 jam perjalanan. Sekitar 1 jam perjalanan, kami beristirahat untuk santai sejenak, membuka perbekalan sambil merokok. Hehe. Sangat-sangat menyenangkan. Setelah beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Orang kayak Bonar situ mah nengok kan. Jadi pas beliau ke situ selang berburu, larilah anjang kau balik ke beliau. Ikut lah kuku kan. Ya dia takut lah Polah koran gua gitu nya kan. Jadi lah berjalan-jalannya lah lambik ke situ. Tiba di situ kironyo nampak rimau kau, tapi lah sekorek kelakangnya nampak lah. Berjalannya arah ke Somak tuh. 2 ekor nampak dia beliau itu. Tuh bayi bawa kawan-kawan lah balik pulang lah. Jadi buru lah. Itu sekitar tahun 80-an lah. Sepanjang perjalanan, kami harus berhati-hati. Karena selain bahaya serangan binatang buas seperti babi, di sekitaran hutan ini juga banyak dipasang jerat atau perangkap rusa dan kijang yang dipasang oleh pemburu lokal. Dari dulu, kalau ada kecek orang rimau ada di Gunung Bonsu kecek orang kan, tengok salah ke situ, pasti ada jejak ke situ. Pasti ada, pastinya kunjungi itu bisa dibuktikan. Mulai tahun 90 KT itulah pamun tak ada lah.
yang daerah Bakwe, yang lain itu doanya daerah Landai, Pangkalan, sampai Karimbo Data, dan masih nampak dorang. Sebagai leader, Anel dan Andre selalu berjalan di depan, karena hanya mereka berdua yang pernah mengunjungi gelanggang harimau tersebut. Tenaga sangat terkuras untuk mencapai puncak punggungan ini, karena trek yang semakin terjal dan jalur yang tidak jelas. Setelah mencapai puncak, kami harus kembali menuruni punggungan bukit, hingga akhirnya kami sampai di lokasi gelanggang harimau tersebut. Halo, akhirnya setelah perjalanan beberapa jam kami sampai di ketinggian 960 meter. Inilah lokasi gelanggang harimau yang diyakini masyarakat sekitaran Gunung Bungsu sebagai pusat habitat harimau pada zaman dahulu. Sampai akhirnya keberadaan harimau tidak terlihat lagi oleh masyarakat. Entah mereka punah atau berpindah ke hutan lain. Tidak ada seorang pun yang tahu. Anehnya, setelah sampai lokasi, report GPS kami menggambarkan jalur pendakian yang membingungkan dan berputar-putar, dan jarak tempuh perjalanan 2,8 km dengan durasi tempuh nyaris 2 jam. Hal ini cukup membuat kami kebingungan. Setelah menyalakan api unggun, kami langsung makan bersama, menikmati perbekalan yang telah kami siapkan. Untungnya kami membawa bekal yang sudah dimasak terlebih dahulu di rumah, sehingga sampai di sini kami langsung menikmati tanpa harus repot-repot memasak dulu. Selang beberapa waktu, kami mengemas perlengkapan, karena dari awal kami tidak merencanakan untuk camp di sini. Mengumpulkan semua sampah dan memastikan api padam adalah sebuah keharusan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Gelanggang harimau. Wah!
Saat perjalanan pulang, kami mengambil jalur yang berbeda dengan jalur pendakian. Hal ini terjadi karena Anel dan Andre sebagai guide kami meyakini ada jalur lain yang lebih praktis dari jalur pendakian tadi. Demikianlah perjalanan kami ke Gelanggang Harimau, sebuah tempat yang tidak ditumbuhi tanaman, meskipun berada di tengah hutan tropis yang lebat. Terlepas benar atau tidaknya gelanggang tersebut sebagai pusat habitat harimau di Gunung Bungsu, situs Gelanggang Harimau wajib kita jaga kelestariannya. Di Porak Para dibuat orang perangkok. Panjaro nama. Panjaro. Ada terangkok harimau itu? Ada. Di tahun-tahun itu dia sampai kata Bukit ke Badurian, ikolan yang paling godang sekali di mana. Yang tertangkok di Porak Para? Iya.